Selamat pagi Pak Den. Silahkan. Silahkan Oke. duduk Pak Den. Baik, terima kasih. Bagaimana nih Pak Den? Apa kabar? Hai, puji Tuhan Bu, baik-baik. Ya syukurlah Pak Den. Ya. Bagaimana Pak Den? Oh ya Bu, izinkan saya Bu sedikit menginformasikan kepada Ibu. Jadi sebentar itu saya akan melakukan proses coaching sama Ibu Reni sekitar nanti setelah Ibu Reni setelah istirahat setelah jam istirahat saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Reni. Ibu Reni. Iya. Oh seperti itu ya Pak Den. Iya. Iya. Bagaimana Pak Den? Apakah Pak Den membutuhkan dukungan atau membutuhkan seperti apa Pak Den? Silahkan. Oh ya Bu. Jadi begini Bu. Jadi sebentar saya akan melakukan proses coaching. Diharapkan Ibu bisa bersama-sama dengan kami untuk Ibu mengamati jalannya proses coaching itu Bu. Oh, Itu ya. seperti itu ya. Iya, Oke, Bu. siap Pak Den. Terima kasih telah meminta saya untuk menjadi pengamat ya Iya Bu. atas Betul. kegiatan coaching yang akan dilaksanakan dengan Ibu Ren nanti Iya, siang Bu. ya. Ya siang setelah nanti baik. istirahat di jam istirahat Bu. Baik. Iya. Pak Den. Iya. Sebelum Pak Den melakukan coaching, Iya Bu. di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Den. Iya, Bu. Nanti juga saya akan bertanya nih Pak Den. Pertama-tama mungkin kita melihat dulu rubrik penilaian yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan coaching nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu Pak Den mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan nanti. Seperti itu ya Pak Den. Ya, siap Bu. Siap. Baik. Jadi poin-poin yang akan Pak Den lakukan dalam proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Pak Den melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Seperti itu Pak Den. Iya. Nah di sini kita ketahui bersama ya bahwa alur tirta itu terdiri dari yang pertama tujuan umum, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi dan yang keempat adalah tanggung jawab ya. Ya, seperti itu Pak Den. Kemudian saya lanjut lagi ya Pak Den. Saya juga akan mengamati Pak dalam melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Siap Bu. Iya, yang mana prinsip coaching itu terdiri dari yang pertama membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian yang kedua itu menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Seperti itu ya Pak Den. Iya. Kemudian yang berikut kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan itu ada 3 Pak Den. Yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika Pak Deni mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu yang pertama itu terima, kemudian yang kedua itu apresiasi, yang ketiga merangkum, dan yang keempat adalah tanya. Ya, seperti itu. Nah, mendengarkan dengan rasa ini juga Pak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee. Nanti kemudian juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, lalu juga bisa merangkum pertanyaan
maupun permasalahan dari Koci. Nanti Pak bisa memberikan apresiasi kepada Koci. Seperti itu Pak Den. Siap, Nah Bu. itu adalah tentang rubrik penilaian. Ya. Ya seperti itu Pak Den. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik, saya lanjut ya Pak Den. Siap Bu. Di sini saya ingin bertanya nih Pak Den. Ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Den kembangkan nanti? Jadi baik Ibu, nanti dalam saat saya melakukan proses coaching nanti Bu, yang ingin apa ya Bu? Jadi yang ingin Dikembangkan. Saya kembangkan dari 3 kompetensi ini, mungkin yang pertama itu Ibu kehadiran penuh ya Bu. Kehadiran penuh. Iya, Oke, Bu. baik. Oke, yang kedua itu mendengarkan dengan rasa Bu. Mendengarkan dengan Iya, Bu. rasa. Iya, baik Pak Den. Baik Bu. Jadi yang ketiga, mungkin yang ketiga itu mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Iya Bu. Iya, baik sekali Pak Den. Iya. Di sini Pak Den. Iya, Bu. Saya melanjutkan ya. Siap. Kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Pak kembangkan ini, bagian mana yang paling spesifik yang ingin Pak kembangkan saat observasi? Mungkin yang lebih spesifik lagi Bu. Jadi mungkin dari saat proses coaching dengan Bu Reni, mungkin ya mendengarkan aktif yang pertama Bu. Lalu yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, siap, Oke, Bu. mantap Pak Den. Ya. Baik Pak Den, berarti fokus kompetensi coaching yang akan Pak Den ingin saya observasi yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya, benar sekali Ya, Bu. oke. Baik Pak Den, demikian ya kegiatan pra observasi kita kali ini. Ya, Bu. Terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Pak Den capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak Den bersama dengan Ibu Reni sebentar siang ya. Iya Bu. Iya. Nah Pak Den, nanti Ya. setelah selesai melaksanakan coaching nih, kita Siap, Bu. bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang telah Pak Den lakukan ya. Siap Bu. Iya. Ya, jadi terima kasih Bu sudah bersedia berbicara dengan saya Bu. Jadi nanti dalam proses coaching nanti Ibu akan bersama-sama dengan saya. Oke, siap sekali Pak Den. Semangat ya Pak Ya, Den. Bu. Jadi nanti kita di mana Bu? Nanti kita bertemunya nanti sebentar di mana Bu? Di mana ya? Di taman kah atau di ruangan saja Bu? ruangan? Oke, baik, terima kasih Bu. Siap Pak Den. Oke, baik Sampai Bu, saya jumpa. kembali ke ruangan dulu Bu. Terima selamat kasih. Pak Den. Ya. Oke, selamat siang Ibu Reni. Siang Pak Deni. Bagaimana kabarnya Bu Reni? Baik Pak Den. Oke, baik, saya sudah membaca saluran WhatsApp-nya Ibu Reni. Ibu Reni ingin di coaching hari ini katanya ya. Ya, jadi Ibu Reni ada permasalahan, namun saya belum tahu permasalahannya secara detailnya seperti apa Ibu Reni ya. Jadi, oke, baik. Kira-kira nih permasalahan apa yang ingin Ibu Reni ceritakan nih sekarang? Ini Ibu Reni. Baik Pak Deni. Saya ingin mencari solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas saya. Yaitu ada masih banyak anak-anak saya yang jarang masuk sekolah. Jarang Ya, masuk sekolah. Dengan Iya, berbagai alasan sehingga anak-anak tersebut terkadang sering tidak masuk sekolah dan sering alpa. Alfa. Ya. Oh, jadi permasalahannya anak-anak yang jarang masuk sekolah ya, Bu Reni. Nah, kira-kira nih Bu Reni, kira-kira apa yang ingin Ibu Reni dapatkan dari hasil percakapan ini Bu Reni?
Dari hasil percakapan kita hari ini saya ingin mendapat solusi untuk permasalahan yang saya hadapi ini, sehingga anak-anak saya ini bisa kembali rajin masuk ke sekolah. Jadi Ibu Reni ingin mendapatkan solusi ya, Ya. Bu Ren. Nah, baik. Terima kasih Bu Ren. Jadi di sini saya tidak lebih banyak memberikan solusi, namun saya akan menggali potensi dari Ibu Reni. Kira-kira nanti Ibu Reni yang akan memberikan solusi tersebut ya, Bu Ren. Nah, jadi Ibu Reni Ibu Reni ingin anak-anak itu lebih rajin lagi begitu ya, Bu Ren. Ya. Menurut Ibu Reni nih, kira-kira indikator rajin menurut Ibu Reni, indikator ideal Ibu rajin seperti apa Ibu Reni? Menurut saya indikator rajin bagi anak-anak saya itu dengan cukup mereka masuk sekolah dengan rajin dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, itu sudah membuat mereka menyelesaikan apa yang saya berikan. Oh, jadi menurut Ibu Reni rajin itu, indikator rajin itu jadi anak-anak rajin masuk sekolah lalu mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke, baik. Jadi menurut Bu Reni, kira-kira menurut Ibu Reni, anak-anak Ibu Reni ini dari rentang 1 sampai rentang ke-10 itu kira-kira mereka sudah ada di rentang keberapa, Bu Reni? Dengan kondisi yang saya alami di kelas saya, menurut saya mereka berada di kondisi rentang nilai 5 saja sudah cukup. Rentang 5. Dalam posisi sekarang ini di rentang 5 ya? Iya, di rentang 5. Oh iya. Dari angka 1 sampai 10 mereka berada di rentang nilai 5. Nah, kira-kira nih Bu Ren, dari 5 tadi kira-kira Ibu Ren yang Ibu Ren inginkan itu kira-kira di posisi angka berapa dari? Menurut saya mereka berada di posisi angka 7 saja sudah cukup. Angka 7 ya. Iya. Jadi tidak langsung angka 10 ya? Iya, tidak langsung angka 10. Oke, baik ya. Jadi 7 saja sudah cukup nih. Nah, kira-kira untuk mendapatkan angka 7 itu apa sih yang Ibu Reni lakukan? Rencana apa sih yang Ibu Reni akan lakukan gitu? Jadi untuk mencapai angka 7 itu yang ada di benak saya ingin memanggil anak-anak tersebut dan saya akan melaksanakan segitiga restitusi. Ya. Dan segitiga restitusi yang saya sudah laksanakan itu sudah berjalan dan anak-anak itu sudah rajin masuk sekolah, tetapi hanya berlangsung tidak lama. Mereka kembali seperti semula, tidak masuk lagi ke sekolah. Jadi saya ingin mendapatkan solusi selanjutnya untuk masalah yang saya hadapi ini. Jadi segitiga restitusi itu Ibu Reni sudah pernah lakukan, namun belum optimal ya, Bu Ren. Jadi tadi saya mendengar ada dua solusi atau rancangan. Yang satu sudah dibuat, yang satu itu baru ingin dilakukan. Mungkin ada lagi, Bu Reni? Selain dari restitusi dan memanggil anak-anak, mungkin ada lagi, Bu Ren? Mungkin kalau setelah memanggil anak-anak dan saya tidak berhasil, pasti saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua siswa, sehingga saya bisa memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak-anak itu harus masuk sekolah, sehingga ada materi atau pelajaran yang tidak terlewatkan oleh anak-anak. Oh iya, baik Bu Ren ya. Jadi Ibu Reni sudah melakukan segitiga restitusi, lalu yang kedua itu yang Ibu Reni lakukan itu memanggil anak-anak, lalu yang ketiga itu pendekatan dengan orang tua. Bagus sekali ya Bu Ren. Nah, kira-kira dari ketiga ini solusi atau rancangan yang ingin Ibu Reni lakukan, kira-kira sih mana yang Ibu Reni ingin lakukan, yang duluan kan gitu? Yang ingin saya duluankan itu saya akan memanggil siswa-siswi tersebut untuk saya berbincang langsung dengan mereka, sehingga menggali
permasalahan yang sebenarnya iya. mereka hadapi. Ya. Oke, jadi Ibu Reni memanggil dulu ya, Ibu Ya. Reni memanggil dulu bagaimana mencari tahu masalah akar permasalahan seperti apa. Ya. Lalu yang berikut, lalu Ibu Reni akan melakukan hal yang lain lagi Iya. seperti pendekatan. Bagus sekali ya Bu Reni, sangat bagus ya Bu Reni. Nah, apa kira-kira dalam melaksanakan atau melakukan perencanaan ini kira-kira Ibu Reni? Ibu Reni apakah sendiri atau mungkin ada pihak lain yang akan membantu Bu Reni? Mungkin dalam melaksanakan tindakan saya selanjutnya, saya akan melibatkan teman guru yang lain Oh iya. ya dalam mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga kita bisa sama-sama mengatasi masalah yang saya hadapi di kelas saya. Jadi dengan rekan sejawat Ya, dulu ya, dengan dengan teman guru, rekan sejawat. Ya, jadi tidak sendiri ya Bu Ren. Ya. Wih, bagus sekali ya Bu Ren. Nah, kira-kira Bu Ren, kapan Ibu Reni akan lakukan? Kira-kira kapan nih Ibu Reni akan lakukan? Mungkin dalam waktu dekat ini sudah saya lakukan, sehingga siswa-siswi tersebut tidak terlambat dengan materi yang saya sampaikan di kelas, karena mereka kalau tidak ada kan mereka sudah melewatkan materi-materi yang saya berikan. Jadi mungkin secepatnya Ya. ya, Jadi Bu Ren, secepatnya nih atau waktu dekat nih Ya. kira-kira kapan ya? mungkin besok Besok. Wih, Ya. bagus sekali ya Ibu Ren, ada tanggung jawab ya. ya. Ya, jadi besok ya Ibu Ren. Ya. Jadi besok Ibu Reni akan melakukan itu. Ya. Oke, baik, terima kasih ya Bu Ren. Jadi mungkin besok, lalu nanti kalau besok kalau Ibu Reni sudah lakukan itu, bagaimana hasilnya bisa kita sharing lagi ya Bu Ren. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Reni. Baik, terima kasih Pak Denny. Oke, ya. Terima Siap. kasih Bu. Ya. Wah Pak Den, luar biasa sekali ya coachingnya tadi. Coachingnya berjalan lancar kalau saya lihat tadi Pak Den. Perasaannya bagaimana Pak Den? Baik, terima kasih Bu. Setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai Bu. Jadi saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coachingnya, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching tadi Bu sudah bisa tersampaikan dan sudah berjalan dengan bagus Bu. Iya. Gitu, ya. Intinya tadi mendapat solusi ya. Mendapatkan solusi. Yang coachingnya Ibu Iya. Reni ya. Sudah bisa menggali potensi juga dari Ibu Reni. Oke, mantap Pak Ya, Den. siap Bu. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian pengembangan kompetensi yang ada Pak Den, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi, atau Pak Den lakukan dalam proses coaching tadi? Ya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi Bu, jadi saya merasa sudah mampu fokus Bu. Oke, Sudah fokus mampu ya Pak Den. terhadap Oke. si coachingnya atau Ibu Reninya tadi, yaitu dengan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan Bu. secara Ya. aktif. Lalu yang kedua itu saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Begitu, ya. mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sesuai Bu. dengan alur Tirta. Oke, Iya, Bu. mantap Pak Den. Baik Pak Den. Jadi sudah tercapai ya indikator dan tujuan pengembangan yang diharapkan ya Pak Den. Siap, Bu. Ya. Oke, luar biasa ya Pak Den. Izin Pak Den, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan tadi, pengamatan saya terhadap kegiatan coaching Pak Den tadi ya. Ya Bu, ya Bu, silakan dengan senang hati Bu. Oke, begini Pak Den, hasilnya berdasarkan observasi atau pengamatan saya, menurut saya percakapan coaching Pak Den tadi itu sudah berjalan dengan
sangat baik. Di mana Pak telah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Iya Bu. Iya, seperti itu Pak Den. Kemudian Pak juga menanyakan tujuan kepada Koci dalam coaching tadi, mengarahkan Koci tadi untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, serta sudah memancing si Koci untuk berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menjalankan aksinya. Itu seperti itu Pak Den. Nah, selain itu juga Pak Den, Pak Den ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching tadi, di mana tadi saya lihat Bapak sudah dengan si Koci melakukan kesadaran penuh atau kehadiran penuh di dalam melakukan kegiatan Koci tadi dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu tadi. Iya, Bu. Ya, sudah disampaikan saat praobservasi tadi itu adalah fokus kompetensi yang harus saya observasi tadi. Dan menurut saya itu sudah sangat baik, Pak Den. Sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Pak Den sampaikan tadi. Kompetensinya sudah terlihat tadi, sudah tercapai. Luar biasa ya Pak Den. Iya Bu. Nah, jadi ya Bu, jadi saya sangat bahagia Bu, sangat bahagia, senang mendengarkan itu Ibu. Terima kasih Bu atas umpan baliknya Bu. Sama-sama Pak Den. Iya. Nah, dari hasil coaching yang baru Pak Den lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Den kembangkan ke depan? Ya, jadi tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan ke depan itu Ibu, ya utamanya pastinya saya akan latihan secara terus-menerus Bu. Saya akan latihan secara terus-menerus, lalu saya akan mengembangkan lagi Bu, di mana kompetensi contohnya mendengarkan aktif Bu. Oke, baik. Mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, Oke. untuk si coachingnya. Oke. Ya. Iya. Ya. Baik Pak Den. Semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Pak Denny nanti ya. Iya. Mampu memperbanyak kegiatan coaching, telah mengembangkan dan terus mengembangkan kompetensi coachingnya Pak Denny seperti itu. Ya Bu, jadi saya akan komitmen terus berusaha Bu, dengan latihan-latihan yang ada agar kegiatan coaching ke depan tuh lebih bagus lagi. Oke, semangat ya Pak Den. Terima luar kasih biasa. Bu. Ya, Bu. Baik, kira-kira ada lagi tidak yang ingin Pak Denny mau sampaikan nih? Mungkin menurut saya pas lah Bu, mungkin sudah bagus. Mungkin kedepannya lagi kalau memang ada sesuatu lagi baru saya bisa sampaikan kepada Ibu. Oke, berarti perbincangan kita hari ini cukup ya Pak Den. Siap Bu. Oke, terima kasih ya Pak Den. Sampai jumpa pada kali-kali berikut. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, selamat ya Pak Den. Ke dalam kelas dulu Bu. Iya, silakan.